Halo Christian berbahagia, kembali dengan saya Dery Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deco Request, di mana saya Deku seperti biasa akan selalu setia untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, masih dengan tajuk kita Web 2.0 series, saya akan mengupas tuntas berbagai aplikasi-aplikasi Web 2.0 dan bagaimana dapat digunakan dalam pembelajaran, khususnya bahasa Inggris. Nah, kita masih akan melanjutkan diskusi kita tentang Padlet, sebuah aplikasi Web 2.0 yang digunakan untuk membuat digital utility board. Ya, dan pada bagian ini saya akan secara khusus menjelaskan tentang sharing and collaborating. Jadi pada video-video sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah Padlet, sebuah board. Nah, kemudian tentu saja karena memang temanya adalah kolaborasi, sehingga Padlet itu tentu harus di-sharing terlebih dahulu. Ya, dan ada banyak sekali cara-cara untuk melakukan sharing atau kolaborasi. Di sini kita akan jelaskan secara detail beberapa alternatifnya. Bagaimana caranya? Yuk kita saksikan tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, seperti biasa kita akan mulai terlebih dahulu dengan login. Oke, kita login dengan, salah, akan. Nah, baik, saya akan buka Padlet yang sudah saya buat sebelumnya, dan ini secara mendasar adalah sebuah Padlet yang sudah siap dipakai. Ya, mungkin sedikit dalam video sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara menghiasinya, tapi kita tidak masuk ke sana terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan tentang cara sharing. Jadi Padlet ini tentu harus di-sharing kepada pengguna ya, untuk berbagai fungsi, baik fungsi hanya untuk mempertunjukkan ya, atau artinya kita minta siswa untuk membacanya, atau langsung berkolaborasi mengisi konten di Padlet ini. Nah, caranya sangat sederhana. Settingnya berada di bagian kanan ya, ada panah yang agak curvy itu, judulnya adalah Open Share Panel, itu kita klik. Nah, ada beberapa kemungkinan, beberapa cara kita untuk melakukan sharing. Pertama, kita tentukan dulu apa wewenang dari visitor. Jadi secara umum ketika seorang visit atau berhasil masuk ke sebuah Padlet, dia akan memiliki status sebagai writer, artinya dia bisa memposting sesuatu ya. Nah, di sini kita bisa atur kalau misalnya kita hanya ingin mereka menjadi reader saja, bisa juga, atau commenter ya. Bedanya kalau reader itu hanya membaca, kalau komentar dia bisa memberikan komen tapi tidak berbentuk post, tapi komen yang di bawah sebuah pad ya. Nah, atau bahkan menjadi moderator. Nah, ini pilihan kita ya, tapi kita balikan dulu ke sebagai writer. Kemudian link privacy-nya itu ya juga bisa kita setting ya. Jadi kalau misalnya link yang terpampang ini bisa dibuka ya, apa syaratnya? Misalnya kita bisa menggunakan yang pertama, menggunakan namanya secret. Jadi kalau secret itu Padletnya tidak bisa dicari, tidak bisa di Google ya. Tapi apa? Kalau mereka punya linknya, maka linknya itu apa namanya itu akan bisa diakses. Jadi yang ini pengaturan dasarnya menggunakan secret ya. Jadi sharing link. Jadi yang bisa lakukan hanya sharing link. Kemudian yang kedua dengan password ya, dia bisa mengakses kalau bisa punya link Padletnya, tetapi kemudian harus menggunakan password. Nah, passwordnya ini otomatis langsung dibuat di sini atau bisa kita atur sesuai kebutuhan. Nah, cara yang mungkin paling aman itu adalah menggunakan login ya. Jadi kalau kita postkan secret login, maka otomatis hanya orang yang login saja yang bisa post. Nah, ini akan mencegah banyak hal ya. Artinya pertama, anak yang mau mempost harus login terlebih dahulu, sehingga artinya identitasnya akan langsung ketahuan siapa orangnya, sehingga mereka tidak bisa sembarangan menulis ya. Nah, jadi ini mencegah terjadinya misalnya ya dalam tanda kutip penyusup lah, orang-orang yang mungkin iseng, mungkin ya tidak baik ya, mempostkan sesuatu
di Padlet yang kita buat. Nah, ini mungkin yang paling ideal. Nah, ya cara yang paling tidak ideal itu adalah publik, tapi memang ini kadang-kadang bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi publik itu berarti mereka bisa search di Google, bisa cari di asal judulnya sama, ya, dia bisa langsung menemukan di Google. Nah, ini biasanya tidak kita sarankan kecuali memang ada kebutuhan khusus ya. Nah, kita masukkan yang ini aja dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, pengaturan keduanya, sebentar ini kayaknya macet. Ya, atau saya refresh saja dulu. Oh, ya, sepertinya internetnya agak bermasalah ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau sudah sesuai, oh ya, satu lagi, kita bisa menambahkan kolaborator ya. Jadi saya bisa mengundang seseorang, misalnya di sini saya bisa mengundang akun saya yang lain, ya, untuk menjadi kolaborator, ya, dan kemudian kita bisa menetapkan ya sebagai apa. Jadi ini adalah cara invitation yang paling direct ya, langsung diundang begitu. Saya bisa merubah settingnya, misalnya saya remove dulu ya supaya ini, karena sebelumnya sudah pernah saya cobakan. Saya bisa mencari berdasarkan alamat email pengguna tadi ya, seperti ini. Saya bisa invite, kemudian saya tetapkan dia sebagai apa. Contoh misalnya saya bisa menjadikan akun ini sebagai moderator ya, tinggal kita invite saja. Nah, oke, ini sudah beres. Nah, kemudian tinggal bagaimana cara kita menyebarkan undangan ya, karena dalam pengaturan sebelumnya kan kita ingin ini bersifat secret, tidak bisa sembarangan orang. Nah, maka tentu kita harus kalau kita tidak ingat emailnya, tentu tidak bisa diundang satu-satu ya, atau mungkin kalau terlalu banyak, nah maka kita bisa mengklik linknya, kita copy, dan link yang kita copy ini kita kirimkan mungkin menggunakan sosial media ya, misalnya ada WhatsApp group ya, ini bisa di share ke situ. Oke. Nah, di bagian bawahnya ada beberapa yang lain, saya tidak akan bahas ya, tapi kita bisa menggunakan beberapa pengaturan lain ya. Misalnya kita ingin membatasi tempat di mana mereka bisa menulis. Misalnya saya tadi membuat beberapa section dari Padlet. Nah, oleh karena itu kemudian saya ingin memberikan izin khusus untuk section tertentu, tidak semua section bisa diolah ya. Ini bisa kita lakukan juga. Nah, ini nanti silakan dilakukan. Nah, kemudian cara lainnya adalah dengan menggunakan QR code. Jadi kalau kita klik QR code di sini, dia akan menghasilkan satu QR ya. Saya tutup langsung, di mana QR code ini bisa di-share ke student. Nah, ini biasanya kita lakukan secara real time ya. Jadi contoh misalnya di kelas saya buat Padlet, saya tampilkan menggunakan proyektor, lalu saya share QR code, siswa men-scan QR code-nya, lalu kemudian dia bergabung di QR code itu dan kemudian masuk ke Padlet-nya. Itu bisa juga. Atau kita bisa embed di website kita, di blog kita. Nah, ini biasanya terjadi kalau kita membuat settingnya publik ya. Nah, biasanya tidak kita sarankan sih sebenarnya, tapi ya ini tergantung kebutuhan masing-masing gitu. Ini adalah beberapa cara kita untuk sharing. Oh ya, yang terakhir di sini ada slideshow. Ya, kalau kita klik slideshow, maka kita bisa menampilkan ini seakan-akan dia adalah presentasi ya. Jadi dia akan memutar isi dari setiap konten ini satu persatu dengan menggunakan slideshow. Nah, oke. Demikian beberapa poin penting tentang sharing ya. Nah, dengan sharing ini kita bisa melakukan kolaborasi. Baik, itu tadi tutorial saya tentang sharing pada Padlet ya, sehingga kita dapat menggunakan Padlet ini untuk berkolaborasi dengan siswa ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai mode, dan tentu masing-masing dia punya kelebihan atau kekurangan, tinggal kita saja memutuskan mau menggunakan pola yang mana. Oke, dan silakan nanti bereksperimen dan nanti boleh bercerita di sini melalui komentar di kolom komentar video ini.
dan nanti kita bisa berbagi pengalaman-pengalaman menarik dengan penggunaan Padlet. Saya pikir itu saja, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sehingga Anda mendapatkan notifikasi setiap saya memposting video-video baru. Web 2.0 series akan tampil secara reguler setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10, sehingga pantau terus channel saya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita bertemu kembali lagi dalam video berikutnya. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.